Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyyuhu min khalqihi. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Jamaah Masjid Zaratul Abrar insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah kami membacakan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Menjaga Lidah Meraih Keselamatan. An Uqbah bin Amir qala qultu ya Rasulullah man najatu qala amlik alayka lisanak wal yas'aka baituk wabki ala khati'atik. Yang artinya, dari Uqbah bin Amir, ia berkata bahwasannya, aku berkata, wahai Rasulullah, apakah sebab keselamatan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kuasailah lidahmu, rumah yang luas bagimu, dan tangisilah kesalahanmu. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2406. Hadis di atas mengajarkan kepada kita untuk tidak berbicara kecuali dengan perkara yang membawa kebaikan. Betahlah tinggal di dalam rumah dengan melakukan ketaatan-ketaatan dan hendaklah menyesali kesalahan-kesalahan. Lisan merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Lisan merupakan anggota badan manusia yang cukup kecil jika dibandingkan dengan anggota badan yang lain. Akan tetapi ia dapat menyebabkan pemiliknya ditetapkan sebagai penduduk surga atau penduduk neraka, atau bahkan dapat menyebabkan pemiliknya dilempar ke dalam neraka yang jahanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan suatu kalimat, ia tidak menganggapnya bahaya dengan sebab satu kalimat itu ia terjungkal selama 70 tahun di dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2314 dan Ibnu Majah nomor 3970. Termasuk di antara tanda baik keislaman seseorang adalah ia menjaga lisannya dan meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya atau bahkan perkataan yang dapat mendatangkan bahaya bagi dirinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i talquhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah ia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Hadis riwayat Tirmizi. Ketika kita telah mengetahui bahaya yang timbul akibat kita tidak menjaga lisan, dan kita pun telah mengetahui bagaimana manisnya buah menjaga lisan, sudah sepantasnya kita harus selalu berpikir dahulu sebelum kita mengucapkan suatu perkataan. Apakah kiranya perkataan tersebut akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan sebaliknya ia akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran surah Qaf surah ke-50 ayat 18. Diam adalah ibadah tanpa kelelahan, keindahan tanpa perhiasan, kewibawaan tanpa kekuasaan. Kita tidak perlu beralasan karenanya, dan dengannya aib kita tertutupi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluruskan lisan-lisan kita, memperbaiki amalan-amalan kita, dan memberikan kita taufik untuk mengamalkan perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Allahumma amin.
Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita tutup pembacaan hadis pada pagi hari ini, lebih baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu jamaah salat subuh Masjid Ziratul Abrar, dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.